channel aku. Buat kalian baru pertama kali ke channel aku, selamat datang dan salam kenal. Dan hari ini aku bakalan mengajak kalian semua untuk jalan-jalan virtual ke Masjid Ayyub yang ada di Istanbul. Jadi please jangan di skip videonya dan ikuti terus perjalananku ke Masjid Ayyub di Istanbul. Sampai jumpa. Nanti kita ketemu di Masjid Ayyub ya. Bye. Di sini pagi-pagi tuh udah pada sibuk orang-orangnya. Kalian bisa lihat kan? Pada bolak-balik. Suka sekali. Sampai di Masjid Ayyub tuh, masjidnya di belakang aku. Jalan kan? Nah, aku miring sedikit. Iya. Nah, jadi di sini dalam masjid itu ada, bukan di dalamnya sih, di area masjid itu dikelilingi oleh makam-makam. Nah, nanti kita lihat ke dalam ya. Soalnya aku juga baru pertama kali ke sini. Let's go. Bawah nih. Ini ubin semua. Maaf, bukan ubin. Apa bilangnya apa? Marmer. Ya, jadi semua ubin yang di sini dari ujung sampai ujung, pokoknya yang ngelilingin ini tuh dari marmer semua. Nah, di sebelah-sebelah komplek masjid ini ada makam-makam. Nah, makam-makamnya tuh, ini juga ada makam di sini. Makam-makam ini adalah makam-makam para sultan atau penguasa dan juga pengurus negara pada saat itu. Karena tempat ini juga tempat apa ya? Jadi kayak peresmian, kayak pelantikan gitu. Jadi kalau seseorang mau dilantik jadi sultan, dia dilantiknya di sini, diresmikan dengan pedang milik Utsman. Nah, itu yang di sana itu dia bukan masjid ya, walaupun berkubah, tapi dia itu adalah makam. Jadi ini masjid dikelilingi oleh makam-makam orang-orang yang berjasa di Istanbul pada saat itu. Nih kita lebih dekat lagi ya makam-makamnya. Kan seperti aku bilang tadi, ini masjidnya dikelilingi oleh makam. Karena pada saat itu para petinggi-petinggi negara, mereka semua ingin dimakamkan di masjid ini. Nanti deh aku cerita gimana sih bisa dibangun masjid ini dan kenapa namanya Masjid Ayyub. Oke? Nah, kalau kita lihat di sini itu ada tulisannya Istanbul Manevi Fatihi Aksyamsuddin Maaf, aku baca bahasanya salah. Nantilah ya kalian baca sendiri yang bisa. Aku juga nggak terlalu bisa bahasa Turkinya. Itu kompleks makamnya. Salah satu yang membuat masjid ini spesial adalah adanya peninggalan Nabi Muhammad. Di sini ada jenggotnya, ada jenggot beliau, dan juga ada daun dari pohon yang pernah beliau tanam. Di situ masih ada di sini dan ditata dengan rapi dan juga dijaga dengan rapi. Kemudian di sini, di dalam sini juga ada makam dari Abu Ayyub Al-Ansori, salah satu sahabat Nabi. Dan beginilah wujud dari makam salah satu sahabat Nabi, yaitu Abu Ayyub Al-Ansori, yang dimana namanya juga dijadikan sebagai nama masjid ini. Ini masjidnya. Kalau mau ke masjidnya masuk sini tuh. Estetik banget kan, ukirannya juga. Tuh. Ini ada kucing. Miau. Dan inilah bagian dalam dari
Masjid Sultan Ayyub Al-Ansori, dan arsitekturnya sangat khas Turki pada zaman Ottoman dan sangat-sangat indah, Masya Allah. Kalian mau tahu nggak makam pada saat itu, pada zaman itu gimana di sini? Nah, ini di depan aku nih makamnya. Jadi aku balik dulu kameranya. Nah, ini dia. Jadi pemakamannya tuh seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi nisannya itu besar-besar dan tinggi-tinggi pada saat itu. Nah, di setiap batunya itu ada namanya, dan namanya itu menggunakan bahasa Arab. Tapi aku juga kurang tahu itu bahasa Arabnya. Kan ada yang bahasa Arab dengan bahasa Arab asli dan juga bahasa Arab Pego. Bahasa Arab Pego itu yang dia emang hurufnya Arab dan bahasanya Turki gitu. Nah, aku sepertinya sih ini bahasa Arab asli ya. Nah, jadi kayak gini bentuk pemakamannya. Ada si Meong. Nih, siapa kemarin teman-teman yang mau lihat kucing Turki? Meong meong. Meong meong. Dari sana itu Masjid Ayyub. Kalau misalnya kita jalan terus ke sini, nah di sini tuh kayak banyak yang jualan ini, jualan souvenir gitu. Nah, nanti insya Allah kita ke situ ya, kita lihat-lihat. Nah, kalau ini bukan masjid ya, yang tadi aku bilang, walaupun ada kubahnya tapi ini bukan masjid. Nah, di dalam situ itu ada makam. Coba kita lihat di sana ya. Kalian lihat nih, di dalam tuh juga ada makam, bentuknya sama kan ya yang tadi gede-gede gitu. Nah, di dalam sini ini juga ada makam. Kalian bisa lihat. Nah, itu makamnya. Tapi aku nggak tahu ini makam siapa, nanti coba aku cari tahu ya. Nanti aku ceritain ke kalian semua. Itu makamnya. Bilang di pasar-pasarnya itu. Nah, dia jualannya macam-macam. Nah, kalau mencari buah tangan di sini, nah ini apa es krim Turki yang dimainin itu kalau ngasih. Oke teman-teman, jadi di sini aku akan jelasin dari yang aku baca ya. Jadi pada waktu itu salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori, nah beliau ini mengikuti perang juga. Nah, beliau adalah salah satu sahabat yang mendengar sabda Rasul bahwasanya suatu hari nanti Konstantinopel itu akan dibebaskan oleh umat muslim. Nah, dari situ setelah perang, nah ketika perang tersebut kalau nggak salah itu perang Hondak. Nah, beliau ini luka parah dan beliau ditanya oleh seorang sahabat, wahai Abu Ayyub, apakah engkau memiliki permintaan? Seperti itu. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansori menjawab, ya, aku ingin pergi jauh dari sini ke tempat para musuh. Kenapa dia bilang ke tempat para musuh? Karena di sini dulu masih Konstantinopel kan. Nah, begitu akhirnya dia ke sini. Dan setelah pada zaman Ottoman, setelah Konstantinopel dibebaskan oleh Sultan Al-Fatih, nah dibangunlah masjid ini, dan masjid ini adalah masjid pertama yang dibangun di Istanbul setelah pembebasan Konstantinopel. Maka dari itu disebut dan diberi nama dengan
Ayub Jami. Kalau di sini Jami ya, bukan masjid. Jadi kalau di sini itu masjid itu musola. Kalau misalnya Jami itu masjid kalau di tempat kita. Dinamai Ayub Jami atau Ayub Jami. Nah, dari situ kita bisa tahu kan dari mana sih asalnya nama dari Masjid Ayub ini. Nah, tadi kan kita udah keliling-keliling tuh. Di sekeliling masjid itu ada makam-makam para petinggi-petinggi negara pada zaman itu. Karena masjid ini tuh sangat sakral. Jadi zaman dahulu jika seorang prajurit atau seorang warga akan dilantik menjadi pengurus negara seperti perdana menteri atau sebagai panglima, terus ikannya di sini peresmiannya itu dengan menggunakan pedang yang dimiliki oleh Utsman atau pedang milik Utsman gitu. Dan karena di sini sangat sakral sehingga pada zaman tersebut hampir seluruh petinggi-petinggi negara mereka mau dimakamkan di sini dan meminta kepada keluarganya atau memberi wasiat kepada keluarganya bahwasanya mereka itu ingin dimakamkan di daerah atau di sekitar Masjid Ayub Al-Ansori. Tuh, makanya dari tadi banyak banget kan makam-makam. Nah, zaman dahulu di sini tempat yang ditutupi makamnya seperti itu bentuknya. Jadi ada batu nisannya panjang-panjang dan itu diberi nama berbahasa Arab dan juga diberi kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan tadi yang aku shoot juga di dalam itu ada peninggalan Rasul seperti janggut beliau dan beberapa barang lain. Harusnya sih ada tapak kaki beliau, tapi aku belum tahu itu di mana. Mungkin nanti soon kalau misalnya ada kesempatan lagi ke sini, aku bakal lihat insya Allah. Dan doanya ya semoga bisa kesini lagi. Nah, tadi juga udah kuliatin kan kucing-kucing, dan bulu kucingnya di sini tuh lembut banget dan kucingnya besar-besar. Nih, ada kucing nih. Coba kita lihat. Oke teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. Semoga nanti kita bisa jalan-jalan virtual lagi. Dan buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai, terima kasih banyak. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Karena kadang aku suka stuck gitu mau bikin video apa. Kalian bisa komen, bisa kasih aku masukan. Aku harus bikin video apa di sini. Karena aku juga pemula, jadi masih bingung gitu mau bikin apa. Gitu ya. Bye. Jadi sampai sini aja. See you di video selanjutnya. Terima kasih.